yarda anhu rabbuhu, ridha anhu daripada seorang anak yang berakhlak tadi, rabbuhu oleh Tuhan, oleh Tuhannya. Tahu ridha? Apa ridha? Senang Tuhannya kepada orang yang berakhlak. Senang Allah, senang kalau melihat orang yang ada berakhlak. Sebaliknya kalau orang yang tidak berakhlak, Allah pun murka. Ya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi khulqan wa khulqa, sepaling baik rupa, baik akhlak baik. Bagaimana kalau seorang perempuan sudah cantik, hidung mancung putih, tambah lagi akhlak yang baik, siapa yang gak kepengen? Benar? Tapi kalau sudah rupa udah masya Allah, hitamnya gak ketulungan, ya sudah jelek, akhlak jelek, ya siapa yang mau cinta? Tidak ada yang cinta. Allah pun tidak cinta. Jadi biasakan berakhlak. Akhlak ini, makanya kalian tatkala keluar pondok, hidup di tengah masyarakat, orang kampung tuh yang pertama dilihat apa? Akhlaknya. Bagaimana cara kalian ngomong? Ya harus beda. Santri jangan jangan disamakan dengan orang yang tidak pernah nyantri. Walaupun kita bergaul nantinya pulang ke kampung dengan orang-orang yang tidak pernah nyantri. Guru saya pernah pesan dulu deh, kalian kalau jadi santri, tatkala pulang dari pondok, walaupun kalian itu bercampur dengan lumpur, tapi kalian harus tetap menjadi mutiara di tengah lumpur. Tahu? Paham artinya? Walaupun kita di tengah orang yang tidak punya berilmu, kalian harus beda. Kenapa? Karena kita santri. Jangan sampai nanti al-wahdah malu-maluin al-wahdah ya. Pulang kampung misalnya jilbabnya udah lepas. Di mana santrinya? Hah? Nanti orang ngomong, loh, kok itu santri ya? Kok gitu? Kok sama aja sama anak kita nggak nyantri? Malu tidak? Malu siapa? Disebut tuh anaknya orang tuanya ini, pondoknya di al-wahdah, sampai pondok, sampai kuliah disebut. Jadi cerminkan akhlak kita yang baik, agar supaya kita dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Wah, bukan sekedar Allah saja yang cinta kepada orang yang berakhlak itu deh. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan mencintai akan seorang anak yang berakhlak tersebut, ahluhu oleh keluarganya. Coba kalau kalian pulang ya berakhlak, tutur bahasa yang lembut, coba lihat keluarga kalian, senang nggak? Kakak senang nggak? Paman senang nggak? Senangnya karena apa? Pasti kalau berakhlak pasti senang orang melihat, pasti cinta bagi keluarga kalian. Bahkan orang di sekitar pun sayang dengan kita. Ya, jadi berakhlak. Lihat lagi seorang perempuan, hati-hati loh perempuan. Cara ngomongnya gimana? Ya, jangan teriak-teriak. Orang perempuan. Ya, orang perempuan itu diciptakan oleh Allah penuh dengan kelembutan. Oh, teriak-teriak kayak cowok, aduh. Ayah ya, cinta oleh keluarganya. Wa jami'un nas wal hasil, kalau orang berakhlak yang baik dicintai oleh sekalian manusia. Manusia pun semuanya akan cinta dengan kita karena apa? Karena akhlak. Kemudian al-waladul adibu, bermula seorang anak yang beradab atau berakhlak. Al-waladul adibu, bermula anak yang beradab itu yahtarimu walidayhi wa muallimihi, menghormati yaitu anak yang berakhlak akan kedua orang tuanya dan orang yang mengajarinya, yaitu gurunya. Itu salah satu ciri anak yang beradab, menghormati kedua orang tuanya dan menghormati kepada guru yang mengajarkannya. Ini sedikit saya berpesan kepada kalian, kalau jadi santri ya, yang pertama hormatin guru kalian. Jangan sekali-sekali membantah, jangan sekali-sekali
iktiraf di hati kalian kepada guru kalian. Kenapa? Letak keberkahan ilmu yang kalian dapatkan itu yaitu terletak kepada rebok guru kalian. Nah, sampai kita kepada guru yang ada ngajari. Apa kata Imam Ali, Sayyidina Ali? Satu alim saja aku dapat ilmu dari guru-guru, aku rela dijadikan guru-guru sebagai budak sekalipun. Satu alim. Kalian di sini sudah berapa? Ada yang 30 juz? Ada yang sudah 2 juz? Berapa ilmu yang sudah didapatkan? Kalau tidak ahli satu alim saja dapat ilmu dari guru, andaikan gurunya menyuruh dia jadi budak, dia rela. Bagaimana dengan kalian yang sudah 30 juz? Jadi hormati guru kita yang mengajari dan hormat kita kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena kalian satu saat nanti akan menjadi orang tua juga. Ya, jadi kalau lagi nyantri, bagaimana caranya kita supaya menghormati orang tua? Ya banyak caranya. Jangan sampai nyakitin hatinya, nyakitin orang tua. Jangan, ya. Dikasih misalnya uang jajan 300.000 per bulan, kalau bisa cukup, ya. Bisa cukup. Kita lihat orang tua, kita bantu, kita doain, ya. Kita doain orang tua agar supaya orang tua kita sehat, ya. Agar orang tua kalian dimurahkan rezeki, agar bisa memberikan kalian agar terus bisa menuntut ilmu. Jadi anak yang beradab itu menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Banyak tuh cerita guru-guru kita dulu, orang-orang yang berakhlak. Jadi di pondok itu di pondok ini terkadang orang yang pinter, ya, terkadang orang yang pinter belum tentu ilmunya manfaat kalau dia pulang kampung. Terkadang yang bego di pondok, yang hafalannya paling sedikit, yang hafalannya itu susah, pulang kampung manfaat. Apa kuncinya? Karena dia menghormati daripada guru. Jadi tidak menjanjikan loh orang yang cerdas di pondok, orang yang ini pas pulang nanti dia tidak menjanjikan. Tergantung bagaimana penghormatannya kepada gurunya. Jadi hati-hati kita hormat kita kepada orang yang ngajarin kita. Pokoknya akhlak itu penting untuk mengambil keberkahan daripada ilmu yang kita ambil kepada guru kita. Dan anak yang beradab pula wa ikhwanul kibara, dan dia menghormati akan saudara-saudaranya yang lebih tua. Kalian di sini mondok, makannya bareng, tidurnya bareng, kalian itu sama dengan bersaudara. Anak yang berakhlak, yang beradab, dia menghormati, sayang kepada saudara yang lebih tua. Ini yang kecil-kecil, ada kakaknya yang tua, berakhlak, jangan melawan. Betul? Jangan melawan. Kalau anak yang beradab, menghormati dia kepada saudaranya yang lebih tua. Dan wa kullu man huwa akbaru minhu, dan semua orang yang memang lebih besar atau lebih tua daripadanya dia hormat. Siapa saja, bukan sekedar saudaranya, dengan orang lain pun yang orang lain itu lebih tua, dia menghormati. Hormati bagaimana cara kita ngomong dengan orang yang tua harus beda. Kita mas santri, ya, kalian kan santri, ya, omongannya harus beda dengan orang yang enggak santri. Hormat kepada orang yang lebih tua. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan kasih sayang dia kepada saudaranya yang masih kecil. Nah, kalian yang tua jangan semena-mena juga dengan yang lebih kecil. Ya, dan mentang yang kecil dibully. Ya, kesian tak boleh. Kalau kita merasa kita ini berakhlak, beradab, kita sayang kepada yang lebih kecil. Hormat kepada orang yang lebih tua, yang lebih besar. Hormat yang kecil disayang, yang tua dihormati. Itu kalau anak yang berakhlak. Wa kullu man huwa asgharu minhu, dan dia menghormati semua orang yang lebih kecil daripadanya. Intinya hormat kepada yang tua, sayang kepada yang kecil. Itu bagian daripada akhlak yang baik.
akhlak ini harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan. Kenapa sebab kalau sudah lebih kecil terbiasa kita dengan akhlak yang baik, maka sampai tua kita insya Allah berakhlak dengan baik. Tapi kalau terbiasa kita misalnya akhlak yang tidak baik, sampai tua kita tidak berakhlak. Apa aja? Kalian misalnya di sini disiplin, harus bersih. Itu guru ngajarin kalian agar supaya lebih kecil bersih sampai tua nanti pun bersih. Kenapa? Karena terbiasa. Lebih kecil kotor sampai tua kotor. Karena adab ini harus dari Allah, latihan. Harus membentuk perangai kita ini harus dengan Allah. Latihan. Yang dulu mungkin di rumah malah sampai pondok berusaha harus rajin agar supaya terbiasa di pondok, pulang ke rumah rajin. Kalau dari rumah malas sampai pondok malas, sampai tua pun malas. Nah, tatkala tua nanti susah untuk merubahnya. Jadi lagi kecil ini biasakan kita ini berakhlak yang baik, ya. Kemudian wa yasduqu bi kalamihi. Adapun anak yang beradab itu diantaranya wa yasduqu bi kalamihi, jujur dalam berucap, jujur dalam berkata, tak mau bohong, ya, tak mau bohong. Jadi salah satu akhlak yang tidak baik, yang dicela, yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad, yaitu orang yang membohong. Muhammad bergelar apa lagi kecil? Artinya orang yang percaya, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Nabi kita Muhammad lagi kecil sampai wafat seumur hidup tidak pernah berdusta. Kenapa? Orang apabila sudah terbiasa berdusta, kalau ngomong pasti berdusta. Dan celakanya orang bersering dusta, orang lain tidak mau percaya lagi dengan omongannya walaupun ucapannya benar. Makanya jangan biasakan berdusta. Guru kami dulu pernah cerita, ada di suatu kampung itu ada orang pendustanya, masya Allah, membohongnya luar biasa. Dia teriak tengah malam cuma mau ngerjain orang. Tolong serigala, tolong, padahal tidak ada serigala. Orang keluar semua, mana serigalanya? Tidak ada, karena prank gitu. Ya. Saya tidak bohong Pak Ustaz, kata, cuma prank. Apa bedanya? Karena prank, kata. Setelah orang tahu dia begitu, orang tak percaya lagi. Malam kedua, tolong serigala. Pandai dengar, gak usah keluar tadi, gak usah ditolongin, itu cuma prank. Padahal memang ada serigala. Akhirnya mati dimakan serigala. Kenapa? Sebabnya? Karena sebab berdusta. Satu kali berdusta seumur hidup orang gak mau percaya. Jadi jangan berdusta. Hati-hati. Orang ini kalau sudah berdusta kebiasaan nanti. Ya, jangankan teman nanti sampai gurunya pun didustanya. Apa nggak masuk katanya sakit Ustaz katanya. Nah, jadi kalau sekali berdusta, nah biasanya orang sekali berdusta, ketika ditanya, itu dustanya menyambung terus. Misalnya kalian bohong, misalnya kenapa nggak masuk? Sakit dulu, sakit Buya, padahal nggak sakit. Ditanya Buya satu kali lagi, pasti bohong lagi. Sakit apa? Nah, bohong nggak? Sakit gigi Buya, padahal enggak, ya. Nah, jadi satu kali berdusta orang nggak percaya, satu kali berdusta maka akan terus menerus menjadi kebiasaan. Kalau ngomong maka selalu berdusta. Jangan berdusta. Kalau kita merasa anak yang beradab, berakhlak, maka jujurlah dalam berbicara. Kemudian juga wa yatawadhu ma'an nas. Orang yang berakhlak, beradab itu rendah diri, tawadu, rendah diri kepada manusia. Dengan siapapun rendah diri. Yang pintar jangan ngerasa pintar, ya. Yang cantik jangan ngerasa cantik, ya. Ya. Jadi rendah diri, tawadu, tak sombong, ya. Tidak sombong sama temannya. Misalnya punya kelebihan, kalian orang tua misalnya kaya, jangan sombong. Punya kelebihan, misalnya cepat hafalannya, juga jangan sombong. Karena orang sombong itu bukan termasuk daripada anak yang berakhlak. Salah satu ciri anak yang berakhlak yang baik ialah rendah diri kepada
wa yasbiru 'alal adha, dan anak yang beradab itu sabar setiap atas ada gangguan. Sabar saja. Ya Allah teman, sabar aja. Gak gampang marah. Ya, dibully sabar aja. Ya, ini anak yang berakhlak. Baik, dia sabar, gak gampang marah, gak salah sedikit langsung marah. Dia sabar. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak orang anak yang berakhlak tersebut tidak menyakiti akan anak yang lain. Ya, jangan dibully teman yang kecil ya. Ini mata-mata kecil dibully tiap hari. Itu namanya tidak berakhlak. Jangan. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan dia tidak bermusuh-musuhan dengan yang lain. Mereka, dia anak yang beradab, gak mau musuhan. Jangan, apalagi kalian santri tidur satu atap yang sama, kalian itu adalah saudara. Bagaimana dengan saudara? Saling bantu, jangan saling menyakiti, jangan saling bermusuhan. Tanamkan kasih sayang kepada kawan. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Nah, ini biasanya santri ini ya. Anak yang beradab itu apa? La yarfa'u sautahu, tidak menyaringkan, tidak mengeraskan akan suaranya. Tidak mengeraskan akan suaranya. Ya, tidak takkan lama kalau dia bicara. Apalagi kalian perempuan, biasakan lembut. Ya, bicaranya lembut. Jangan lembut. Seorang perempuan lembut. Dan itu bagian daripada ya. Dan tidak menyaringkan atau mengeraskan suaranya idza takallama apabila bicara, atau tertawa. Ya. Sampai masuk kodok dalam mulut. Jangan. Ya. Ketawanya jangan terlalu kencang ya. Nabi Muhammad SAW itu kalau ketawa apa? Cuma saya senyum aja. Senyum. Ya, jangan. Masuk nyamuk. Sampai begitu ya. Bicara harus lembut apabila bicara, dan tidak mengangkat suaranya apabila dia tertawa. Yang ketiga, al-waladul waqih. Nah, ini kebalikannya, tadi anak yang beradab, dan ini anak yang tidak beradab. Al-waladul waqih, anak yang tidak mempunyai adab itu bagaimana? La yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Anak yang tidak beradab itu dia tidak beradab kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan dia tidak menghormati akan orang yang lebih tua daripadanya. Dan dia tidak menghormati akan orang yang lebih tua daripadanya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan dia tidak kasih sayang akan orang yang lebih kecil daripadanya. Dan dia tidak kasih sayang akan orang yang lebih kecil daripadanya. Anak yang tak beradab tidak hormat dengan orang yang lebih tua dan tidak sayang dengan orang yang lebih kecil. Wa yakdzibu idza takallama, dan anak yang tidak beradab itu selalu berdusta apabila berbicara. Ini dusta salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah, dan salah satu tanda sifat orang munafik. Bila bicara maka dia berdusta, bila berjanji maka dia berjanji, percaya maka dia khianat. Inilah salah satu sifat anak yang tidak mempunyai adab. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, dan mengangkat
atau menyaringkan akan suaranya idza dhahika, apabila dia tertawa. Akan ada satu hadis nih, barang siapa tertawa dengan terbahak-bahak, apabila siapa berminat ini, maka sungguh dia akan lupa satu bab daripada ilmu. Nah ya, nafal setengah mati pas ketawa, pas suruh nafal. Kenapa? Karena sering tertawa, terbahak-bahak. Ya. Wa yuhibbu syatmah, dan suka berantem anak yang tak berada. Suka dia berselisih paham dan temannya. Ya. Itu salah satu sebagian dari anak yang tidak berada. Wal kalam al qabih, dan kalau berbicara, bicaranya jorok terus. Nih, ada tiga dia. Santri tidak boleh mencerminkan kata-kata yang jorok, harus kata-kata yang baik. Kalau berkata-kata yang tidak baik, berarti dia tidak beradab. Nah, wa yastanzi'u bi ghairi, dan senang nyakitin orang lain. Suka nyakitin orang atau suka mengganggu orang. Tidak boleh. Kadang kerudung teman, jilbab teman disembunyikan, sendal teman dibuang. Bagus tidak? Bagus tidak? Marah sama teman, sendal teman jadi korban. Marah sama teman, jilbab teman hilang. Itu perangai yang tidak baik. Jangan. Wa yatakabbaru alaihi, dan dia sombong atasnya. Anak tidak beradab itu sombong kepada orang lain, sombong. Wala yastahi an ya'mala qabihan, dan dia tidak malu, dan dia tidak merasa malu memperbuat akan satu perbuatan yang tidak baik. Tak malu dia. Karena sifat pemalu itu sebagian daripada akhlak Nabi. Apalagi perempuan, ya, tanamkan sifat malu. Kamu laki-laki dulu malu, ya, seorang perempuan. Karena malu itu bagian daripada akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasma'u nasihata, dan tidak mau mendengar akan oleh anak yang tidak beradab ini akan nasihat. Kalau dinasihati marah, nggak boleh. Kalau teman misalnya, kamu tuh jangan gitu dong, ngapain kamu ngurus orang, urus aja diri sendiri. Nah, dia tidak mau mendengar nasihat. Maka dari itu, jadikan diri kita ini, terutama kalian sebagai santria, menjadi santria yang berakhlak, yang baik, jadi contoh, jadi panutan bagi kalian. Satu saat kalian nanti menjadi seorang ibu madrasatul ula, sekolahan pertama bagi anak kalian ini adalah kalian sebagai ibu. Makanya kalian tanamkan dari sejak kecil, menjadikan perangai kalian itu menjadi anak yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, insya Allah. Ustaz